Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6231. Apakah itu di sungai dan danau? Atau masyarakat? Ini tidak sama seperti saat kamu syuting. Beberapa orang, kamu bisa bergerak. Beberapa orang, ketika Anda berpikir untuk memindahkannya, Anda sudah selesai. Setelah berbicara dengan penuh makna, Harvey York mengulurkan tangan dan menepuk bahu Anton Volt. Orang-orang mengenal diri mereka sendiri dengan baik. Anton Volt menggigil mendengar kata-kata Harvey York. Dan kemudian dia tertawa dengan marah. Memberi Harvey York acungan jempol perbandingan. Dan berkata dengan cemberut. Ada sejenis. Anton, lamaku sudah ada begitu lama. Ini pertama kalinya aku bertemu seseorang yang baik sepertimu. Karena kamu tidak tahu cara mati. Karena kamu ingin mati. Kalau begitu aku benar-benar bisa memenuhimu. Saya pasti akan memberitahu Anda apa konsekuensinya jika Anda tidak bisa bergaul dengan saya. Anton Volt. Di sepertiga hektar di Wolsing ini pada saat ini. Anton Volt menggertakkan giginya. Meskipun dia bukan seorang pangeran. Dia jelas bukan seseorang yang bisa diprovokasi. Apa akibatnya jika dia diprovokasi? Selama-lamanya, tidak jauh dari sana. Beberapa selebriti dan wanita muda yang telah mendengar percakapan di sini tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala sedikit dan tertawa pelan. Harvey York jelas tidak pantas dilihat dibandingkan dengan Schneiderhuhn dan Brian Xavier. Dan bahkan Anton Volt. Meskipun dia hanya seorang sutradara dengan sedikit reputasi. Tetapi jika dia ingin memindahkan Harvey York mungkin akan menghilang dari dunia. Hai anak muda zaman sekarang. Mengapa bahkan Rengui tahu 4 karakter ini tetapi tidak tahu cara menulis mereka? Orang-orang ini semua menantikan bagaimana pertunjukan yang bagus akan dimainkan dalam beberapa saat. Anton Volt mengabaikan Harvey York, tetapi pergi ke kru untuk mengambil foto bersama. Ketika foto hampir diambil, semua orang masih duduk. Sebagai pahlawan wanita, Cynthia Zimmer ditempatkan di sisi utama. Seolah-olah dia ingin menjadi tamu. Pada saat ini, Harvey York terlalu malas untuk memperhatikan Schneiderhuhn yang akan duduk. Tetapi duduk di posisi yang jauh dari Schneiderhuhn. Adegan ini membuat kelopak mata semua orang melompat. Sebaliknya, setelah Schneiderhuhn mencibir, dia tidak keberatan. Tetapi duduk di sebelah Harvey York dengan sikap sopan. Sikapnya membuat Harvey York memandangnya sedikit lebih tinggi. Seperti yang kita semua tahu, anjing yang menggigit tidak menggonggong. Schneiderhuhn mampu menekan bahkan kemarahan semacam ini. Itu benar-benar menunjukkan bahwa dia kurang lebih adalah karakter. Segera. Semua hidangan lezat dalam seri dikirim. Beberapa orang juga membuka bungkus anggur merah dari laut Mediterania. Ketika botol dibuka, aroma memabukkan memenuhi sekitarnya. Penampilan kasual Schneiderhuhn membuat Anton Volt berdiri lebih dulu. Menuangkan semua orang segelas penuh anggur merah. Semuanya. Hari ini adalah pertama kalinya bagi kru apartemen Eros kami untuk makan malam bersama. Mari kita angkat anggur merah di tangan kita bersama dan hormati investor kita, Schneiderhuhn dan Masterhuhn. Tanpa investasi Huhn, kita tidak akan berada di tempat kita sekarang ini. Setelah semua orang sukses, jangan lupa Masterhuhn. Mendengar ini, sekelompok orang semua berdiri dan mengambil gelas anggur merah. Namun, Cynthia Zimmer ragu-ragu sejenak. Lalu mengambil sari kelapa di sampingnya dan berdiri.
Cynthia. Anton Volt mengerutkan kening. Kenapa kamu begitu bodoh? Semua orang minum anggur merah. Kamu minum santan. Apakah kamu memandang rendah Master Hun? Atau aku? Atau kita semua? Bab 6232. Cynthia Zimmer hendak mengatakan sesuatu. Harvey York sudah tersenyum, memegang cangkirnya, dan berkata, "Semuanya. Maaf. Bagaimana dengan Cynthia saya? Ya, Anda mengerti maksud saya. Wanita hamil tidak diperbolehkan minum alkohol. Jadi, bukan karena dia meremehkan semua orang, tapi dia benar-benar tidak bisa menahannya." Mendengar kata-kata Harvey York, meskipun Cynthia Zimmer tahu itu hanya alasan, dia merasa sangat malu. Yang lain jelas tahu bahwa Cynthia Zimmer adalah gadis besar, tetapi Harvey York harus mengatakan kata-kata seperti itu kepada orang-orang yang jijik. Banyak orang memarahi Harvey York ratusan kali di dalam hati mereka. Anton Volt bahkan memiliki ekspresi pemakan kotoran. Dia awalnya berpikir bahwa apapun alasan yang dibuat Cynthia Zimmer, dia akan dapat membujuk Cynthia Zimmer untuk minum. Tapi alasan hamil, kecuali Anda dapat mengungkapkan bahwa alasan Cynthia Zimmer itu salah. Jika Anda memaksa wanita hamil untuk minum alkohol, Anda akan dicaci maki oleh semua orang. Melihat bahwa Anton Volt terhalang oleh kata-kata Harvey York, Esmeralda Guest buru-buru berkata, "Karena Cynthia benar-benar tidak bisa minum, maka semua orang harus memperhatikannya." Hanya karena itu, mata Esmeralda Guest berputar. "Harvey York, apakah kamu hamil atau tidak? Kamu dapat meminumnya untuk Cynthia malam ini, tetapi 3 kali lebih banyak untuk pria dan wanita." "Ya, 3 kali." Sekelompok orang semua mencemooh, dan masing-masing berbicara dengan keras, berteriak bahwa Harvey York harus minum 3 gelas terlebih dahulu. Harvey York memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat ini, dengan ekspresi di wajahnya yang ragu-ragu untuk berbicara. Anton Volt melambat saat ini. Dia menatap Harvey York dengan kejam, dan berkata, "Harvey York, bukankah seharusnya kamu mengatakan bahwa kamu juga hamil dan tidak bisa minum bar? Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan ini, maka jangan minum jika kamu tidak meminumnya." Brian Xavier tertawa aneh. Seorang pria hamil. Ini adalah cerita yang aneh untuk waktu yang lama. Tuan Xavier, Direktur Volt terbiasa berpikir dengan tubuh bagian bawah. Jika otak Anda tidak baik, otak Anda juga tidak baik. Harvey York memandang Brian Xavier dengan ekspresi bodoh di wajahnya. "Kamu juga anggota dari 10 keluarga teratas. Mengapa kamu bahkan tidak memiliki akal sehat ini? Bagaimana seorang pria bisa hamil?" Harvey York memandang seorang idiot, dan kelopak mata Brian Xavier melonjak karena marah. "Apakah bajingan ini benar-benar bodoh atau berpura-pura bodoh? Tidak bisakah kamu melihat bahwa semua orang menargetkannya? Oke, karena kamu tidak akan hamil, maka aku akan bersulang denganmu dulu." Brian Xavier terlalu malas untuk berbicara omong kosong, tetapi langsung meminta pelayan untuk menuangkan 2 gelas penuh anggur merah, siap untuk minum bersama Harvey York. Harvey York mengerutkan kening dan berkata, "Tuan Muda Xia, saya berbicara langsung. Jangan ambil pelanggaran. Bukannya aku tidak minum, tapi aku punya prinsip. Anggur merah bukan anggur Cate Bordeaux yang berusia 82 tahun. Saya tidak meminumnya. Jadi minum saja sendiri. Aku akan minum air putih." Mendengar kata-kata Harvey York, Brian Xavier dan yang lainnya hendak tertawa marah. Meskipun anggur merah yang mereka atur malam ini bukan dari tingkat anggur yang terkenal di dunia, harganya harus beberapa ribu, kan? Tapi saya tidak berharap wajah putih kecil ini berpikir bahwa anggurnya terlalu buruk. Apa jenis anggur Bordeaux berusia 82 tahun untuk diminum? Anda tidak dapat menemukan beberapa dari mereka di dunia.
Bukan. Tuan Perburuan. Tuan Xavier. Selamat datang. Minumlah. Harvey York mengambil gelas air dan mengocoknya. Ayo. Aku akan bersulang untukmu. Dan kuharap melodrama apartemen Eros ini akan menjadi hit. Orang-orang yang hadir memutar mata mereka dengan liar. Dan mereka melihat betapa bodohnya seseorang. Adapun Schneiderhund dan yang lainnya. Mereka semua merasa seperti sedang menggigit kura-kura. Dan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sehingga mereka dapat memanfaatkannya. Bab 6233. Ledakan. Tepat ketika Schneiderhund dan yang lainnya berpikir tentang cara menyerang Harvey York dan Cynthia Zimmer. Tiba-tiba, suara keras terdengar. Dan pintu clubhouse pribadi, yang semula tertutup, ditendang terbuka. Kemudian, 3 pria berjas masuk. Yang pertama adalah seorang pria botak yang mengenakan rantai emas besar, diikuti oleh 2 orang preman. Pria botak itu masuk dengan sebatang cerutu di tangannya, dan matanya berputar-putar di sekitar lapangan. Ketika dia melihat gadis-gadis cantik itu, matanya menyala. Tetapi dia dengan cepat menahan kembali dan matanya langsung tertuju pada Anton Volt. Yo, bukankah ini Direktur Volt kita? Gunung tidak berputar dan air berubah. Dan aku membaliknya lagi hari ini. Bagaimana dengan 18 siswi yang kamu janjikan padaku? Sepertinya jumlah di sini tidak cukup. Pria botak itu berjalan ke arah Anton Volt, mengulurkan tangan dan menepuk wajahnya. Lalu menyekat tangan kanannya di baju bersih Anton Volt dengan jijik. Schneiderhund, Brian Xavier dan yang lainnya sedikit mengernyit ketika melihat pria botak yang tiba-tiba muncul. Tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Harvey York memblokir Cynthia Zimmer tanpa sadar, dan kemudian meminum airnya sendiri. Wajah Anton Volt berubah pada saat ini. Dan kemudian dia tersenyum dan berkata, ternyata itu Bos Ewen. Saya baru saja mengatakan bahwa ketika saya keluar pagi ini, burung gagak memanggil. Ternyata aku bertemu dengan seorang bangsawan. Bos Ewen, jangan khawatir. Aku belum melupakanmu. Aku akan membawa orang-orang dalam beberapa hari. Meski tersenyum, punggung Anton Volt basah. Orang di depannya adalah Nelson Ewen, bos batu bara dari Jinzhong. Orang ini tidak memiliki apa-apa selain banyak uang dan suka berinvestasi dalam pembuatan film. Dan dia tidak memiliki persyaratan lain untuk berinvestasi dalam film. Hanya menginginkan wanita. Cukup banyak wanita. Sebelumnya, Anton Volt menipu Nelson Ewen dengan investasi dan berjanji untuk mengirimnya 18 siswa perempuan. Belakangan, karena masuk dalam barisan Schneiderhund, Anton Volt untuk sementara mengabaikan pihak Nelson Ewen. Jika ada sumber daya yang bagus, dia berpikir untuk memberikannya kepada Schneiderhund terlebih dahulu. Sisi Nelson Ewen berulang kali dijauhi olehnya. Itulah sebabnya adegan hari ini dibuat. Maksudmu, aku tidak membawa gadis-gadis ini. Nelson Ewen membuka mulutnya dengan senyum lembut. Kelopak mata Anton Volt melonjak dan berkata, Bos Ewen, jika Anda menyukai penggemar vulgar ini, saya dapat membantu mengoordinasikan dan membantu Anda memenangkan 1 atau 2. Lagi pula, ini, koordinasi. Dapatkan 1 atau 2. Pada saat ini, hidung Nelson Ewen bukan hidung. Dan matanya bukan mata. Lalu dia menendang Anton Volt ke tanah. Kamu tidak melakukan apapun dengan uang Lao Su. Dan sekarang kamu berani memainkan trik ini dengan Lao Su. Apakah Anda percaya jika Lao Su membunuhnya? Anton Volt menutupi perutnya dan tidak berani berbicara. Tetapi pada saat ini Schneiderhund mengangkat kepalanya, melirik Nelson Ewen dengan ringan, dan berkata dengan acuh tak acuh, Bos Ewen, saya tidak peduli keluhan macam apa yang Anda miliki dengan Anton Volt. Tapi malam ini tempatku. Semua orang di sini adalah milikku.
Di tempat saya. Orang yang memindahkan saya. Saya khawatir itu tidak baik. Aku akan memberimu nasihat. Jangan bertingkah seperti orang yang tidak tahu cara mengangkat barang di depanku. Anton Volt juga bersalah dalam hal ini. Jadi saya akan memberi Anda kesempatan. Minta maaf dengan patuh. Keluar. Aku tidak akan memindahkanmu. Pada saat ini, Schneiderhun memiliki sikap memberi pelajaran kepada Nelson Ewen. Tetapi siapapun yang memiliki kebijaksanaan dapat melihat bahwa dia mengacu pada sang dan memarahi Huai. Lagi pula, biasanya, bos batu bara di Jinzhong tidak memenuhi syarat untuk membiarkan Schneiderhun berbicara. Bab 6234. Biarkan aku meminta maaf padamu. Nelson Ewen mencibir pada saat ini. Saya khawatir Anda belum memiliki kualifikasi. Terutama kamu wajah putih kecil. Sekarang menyingkir atau menunggu untuk mati. Mendengar ancaman Nelson Ewen, Schneiderhun menghela nafas. Lalu dia melambaikan tangan kirinya sedikit. Mengikuti gerakannya, beberapa pria berkostum Cina berdiri. Mereka berhenti berbicara omong kosong dengan Nelson Ewen. Tetapi bergegas dan langsung menendang dua preman Nelson Ewen ke tanah sebelum menyerang Nelson Ewen. Pukulan dan tendangan yang bagus. Ketika pertarungan sedang meningkat, seseorang mengambil sebotol anggur dan menghancurkannya langsung di kepala Nelson Ewen. Setelah membersihkan kelompok Nelson Ewen, para talenta ini membawa mereka keluar dan membuangnya. Tapi Schneiderhun tidak terlalu merasakan adegan ini. Tetapi menunjukkan, botak mati. Beraninya kamu membawa seorang wanita bersamaku, Schneiderhun. Itu tidak membunuhmu. Itu sudah memberimu kesempatan. Setelah dia selesai berbicara, Schneiderhun memandang Harvey York dengan ekspresi hangat. Dan berkata, Tuan Muda York, saya tidak memiliki kesalahan lain. Hanya satu hal, saya tidak suka orang merampas wanita dari saya. Kepala botak tadi terlihat agak bau. Tapi aku merasa dia tidak bahagia. Jadi aku belum membersihkannya. Entahlah. Apa aku punya inspirasi untukmu dengan melakukan ini? Mendengar kata-kata Schneiderhun, Brian Xavier dan yang lainnya tiba-tiba menatap Harvey York dengan senyuman yang bukan senyuman. Anton Volt bahkan berdiri sambil memegangi perutnya. Menatap ekspresi Harvey York yang penuh makna kematianmu. Harvey York tampaknya tidak memahami makna mendalam dari kata-kata Schneiderhun. Pada saat ini, dia tersenyum ringan dan berkata, Tuan Hun, saya tidak tahu apakah kebiasaan Anda baik atau tidak. Saya tidak tahu apakah Anda melakukannya dengan benar atau tidak. Namun, orang bernama Nelson Ewen barusan memiliki banyak latar belakang. Saya khawatir Anda tidak akan bisa memprovokasi Tuan Hun. Saya menyarankan agar Anda memperlakukan diri sendiri ke tempat lain. Tidak mampu memprovokasi. Anton Volt mencemooh kata-kata Harvey York. Harvey York, dengarkan omong kosong apa yang kamu bicarakan. Bukankah itu hanya bos batu bara? Bukankah itu hanya sedikit uang busuk? Bagaimana mungkin Master Hun tidak bisa memprovokasi dia? Biarkan saya memberitahu Anda. Tidak peduli seberapa kaya Anda. Di depan perburuan Tuan Muda, Anda tidak selalu menjadi budak. Bagaimana topi asli dari tempat lain bisa melawan langit? Esmeralda Guest juga memandang Harvey York dengan jijik. Mengapa kamu tidak memiliki akal sehat? Tingkat sampah ini. Kami Master Hun tidak menginjak-injak 1000 dalam sebulan. Tetapi ada 800. Bisakah orang-orang ini membuat perbedaan? Harvey York melirik orang-orang di lapangan dengan ringan. Dan berkata, saya menghargai kebenaran diri Anda. Namun, saya masih ingin mengingatkan Anda bahwa Nelson Ewen memiliki banyak latar belakang. Jika kamu tidak memindahkan posisimu, aku khawatir kamu akan terbalik di selokan malam ini. Ayo, berhenti bicara seperti itu. Esmeralda Guest tampak meremehkan. Terus terang,
Bukankah kamu pengecut? Harvey York, kamu sangat membosankan. Tuan muda perburuan Xavier, pria besar sejati, sopan kepada Anda, dan Anda menganggap diri Anda serius. Topi lama Nelson Ewen. Apakah menurutmu itu keren? Tidak peduli betapa hebatnya dia. Bukankah dia baru saja dihancurkan oleh jari-jari Master Hun? Jika kamu merasa takut, lebih baik kamu keluar sekarang. Dan jangan muncul di depan Cynthia lagi di masa depan. Cynthia seharusnya tidak mengenal sampah sepertimu. Ketika Schneider Hun mendengar ini, senyum menghina muncul di wajahnya. Dia khawatir bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menyusahkan Harvey York lagi. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey York akan menembak dirinya sendiri. Bab 6235. Harvey York. Schneider Hun berbicara dengan penuh arti. Ini Wolsing. Kamu ingat sedikit. Tidak masalah identitas apa yang dimiliki Nelson Ewen. Di depanku. Dia ditakdirkan untuk menjadi tidak berharga selama aku memberi isyarat. Dia akan mati tanpa penguburan. Apakah ini untuk Nelson Ewen atau Harvey York? Secara keseluruhan, cukup keren. Ketika Esmeralda Guest dan gadis-gadis cantik lainnya mendengar kata-kata itu, mereka semua bersorak. Semua orang berpikir bahwa Schneider Hun sangat arogan dan kuat. Tetapi orang-orang seperti Schneider Hun dan Brian Xavier semua memandang Harvey York dengan arti yang dalam. Arti kata-kata Schneider Hun sudah jelas. Schneider Hun bisa membunuh bos lokal seperti Nelson Ewen dalam hitungan menit. Harvey York, orang biasa. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk bertindak di depan Schneider Hun dan merebut wanita darinya? Harvey York mengabaikan Schneider Hun dan teriakan dan provokasi terbuka atau terselubung lainnya. Tetapi berdiri dan berkata, Cynthia, tempat ini tidak cocok untuk tinggal lama. Ayo pergi. Cynthia Zimmer berdiri tanpa ragu-ragu. Tampaknya mempercayai penilaian Harvey York. Esmeralda Guest dan yang lainnya menggelengkan kepala dan menghela nafas. Merasa bahwa Harvey York benar-benar tidak bisa naik ke panggung dan belum pernah melihat dunia. Yang paling penting adalah Harvey York tidak mengerti energi dan kemampuan seperti apa yang dimiliki orang seperti Schneider Hun dan Brian Xavier. Ledakan. Tepat ketika Schneider Hun dan yang lainnya mencibir di Harvey York lagi. Mereka melihat bahwa pintu kotak klub pribadi ditendang terbuka lagi. Kali ini, lebih dari selusin pria berjubah seni bela diri masuk. Orang-orang ini tampak berbeda dari gangster biasa. Mereka semua tampak kuat dan kuat. Dengan pelipis menonjol tinggi. Jelas telah dilatih dalam seni bela diri. Harvey York meliriknya dan tahu bahwa orang-orang ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Setidaknya di antara generasi muda. Mereka agak berperingkat. Yang paling penting adalah Harvey York tidak melakukan kesalahan. Orang-orang ini berasal dari Tanah Suci Seni Bela Diri. Orang-orang dari Tanah Suci Seni Bela Diri tidak memiliki banyak kekaguman terhadap orang-orang dari 10 keluarga teratas dan 5 klan kuno. Dan di belakang orang-orang ini, ada Nelson Ewen dengan hidung memar dan wajah bengkak dan darah di sekujur kepalanya. Tuan Campbell, orang-orang ini berani menyentuhku. Juga. Siswa perempuan yang dijanjikan Anton Volt untuk kita berikan ada di sini. Nelson Ewen menutupi wajahnya saat ini. Menunjuk ke Schneider Hun, Anton Volt dan yang lainnya. Dengan ekspresi kebencian di wajahnya. Kerumunan bubar. Dan seorang pria dengan rambut panjang dan jubah seni bela diri masuk. Dia membawa kesombongan yang malas. Tetapi garis otot di tubuhnya menjelaskan banyak masalah. Pada saat ini, sambil bermain dengan ponselnya, dia tersenyum tipis. Saya tidak dapat memikirkan uang dari Sekte 8 Trigram kami. Dan beberapa orang berani untuk menipu. Beberapa orang gosip kita berani berkelahi. Sepertinya orang-orang gosip kita terlalu rendah hati selama bertahun-tahun.
Ini benar-benar kucing dan anjing di pinggir jalan. Mereka berani bergosip dengan kita. Setelah berbicara, pria malas itu mencibir. Dan niat membunuh yang samar menyebar di wajahnya. Jelas. Ini adalah karakter yang tangguh. Schneiderhund mengangkat alisnya sedikit. Dan sepertinya merasa bahwa 3 kata Sekte 8 Trigram agak familiar. Tapi dia segera berdiri dengan mengejek. Dia mengguncang gelas anggur merah di tangannya dan melangkah maju. Lagi pula, bosnya sudah datang. Dan dia yang paling hebat di bidang ini. Jadi tentu saja dia harus naik. Raja untuk raja. Saya tidak peduli siapa Anda, Master Campbell atau Master Campbell. Tapi di sini hari ini, hanya Master Hun. Mengerti? Schneiderhund mengguncang gelas dan membuka mulutnya. Bab 6236. Ini adalah tempat kelas atas. Saya tidak ingin membuat masalah di sini dan merusak suasana hati saya. Yah, Anda dan orang-orang Anda meminta maaf kepada saya bersama-sama. Dan itu sudah berakhir. Schneiderhund tertawa kecil. Master Campbell memandang Schneiderhund dari atas ke bawah saat ini. Dan berkata dengan ringan. Jika Anda berani meminta saya, Arthur Campbell, untuk meminta maaf kepada Anda harus menunjukkan papan namamu, kan? Kalau tidak, kamu bisa menipuku. Schneiderhund dengan bangga membuang kartu nama dan berkata dengan dingin, kamu bisa lihat sendiri. Arthur Campbell mengambil kartu nama itu dan meliriknya. Lalu sebuah seringai muncul di sudut mulutnya. Walsingham Clan. Schneiderhund. Maaf. Namanya terlalu kecil. Aku belum pernah mendengarnya. Biarkan Ethan Hun datang padaku. Dan aku bisa memberinya 3 poin wajah. Adapun kamu, ledakan. Sebelum Arthur Campbell selesai berbicara, dia menendang Schneiderhund langsung ke dalam dada. Schneiderhund, yang tertangkap basah, menjerit ah. Dan seluruh orang terbang keluar dalam sekejap dan menabrak meja makan besar. Sebentar saja, cangkirnya kacau. Pada saat yang sama, ada suara patah tulang. Penonton tersentak. Dan semua orang tercengang. Di tempat ini, Schneiderhund benar-benar dipukuli. Schneiderhund sendiri lamban. Dia tidak mati. Tetapi dia dengan jelas memperhatikan bahwa dia telah mematahkan 2 tulang. Dia ingin berteriak keras, tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Pada saat ini, tanpa Schneiderhund berbicara, Brian Xavier sudah melambaikan tangannya. Dan tiba-tiba sekelompok besar pria muda berpakaian Cina bergegas keluar dengan botol-botol anggur. Orang-orang ini sudah lama berada di Wolsing, dan umumnya tidak melakukannya sendiri. Jadi mereka sama sekali tidak mengerti kengerian para peserta pelatihan itu. Hanya saja pada saat ini, mereka bergegas keluar dengan sangat cepat. Tetapi mereka ditembak lebih cepat. Tidak perlu bagi orang lain untuk mengambil tindakan sama sekali. Bahwa Arthur Campbell meninju dan menendang satu. Dan langsung memusnahkan semua orang yang bergegas keluar. Dalam waktu kurang dari 1 menit. Semua orang jatuh ke tanah. Hanya Anton Volt yang menggigil. Harvey York, yang sedang menonton pertunjukan. Dan sekelompok besar wanita yang masih bisa berdiri. Melihat adegan ini, Anton Volt bergidik dan berkata, Bos Ewen, siapa ini? Nelson Ewen mencibir dan berkata, Anda bahkan tidak mengenal Tuan Campbell kita. Tuan Campbell keluarga saya adalah tuan muda dari Sekte 8 Trigram. Kali ini saya datang ke Wolsing untuk berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri. Ngomong-ngomong, kamu mungkin tidak tahu apa arti dari 3 kata. 8 Trigram Sekte. Ini mewakili tanah suci seni bela diri. Apa? Tanah suci seni bela diri. Ketika Schneiderhund mendengar 4 kata ini, dia akhirnya tercengang. Dia tidak takut pada gosip apapun. Tetapi dia harus takut pada tanah suci seni bela diri.
Yang paling penting adalah bahwa orang-orang seperti Tanah Suci Seni Bela Diri belum tentu memiliki banyak kekuatan, banyak uang, dan banyak energi. Tapi masalahnya, Tanah Suci Seni Bela Diri. 4 kata ini sudah mewakili terlalu banyak. Meskipun Esmeralda Guest dan yang lainnya tidak tahu apa yang diwakili oleh Tanah Suci Seni Bela Diri. Hanya dengan melihat ekspresi marah Schneiderhun, mereka tahu bahwa Arthur Campbell pasti memiliki asal yang baik. Pada saat ini, ekspresi Schneiderhun berubah untuk sementara waktu. Lalu dia terhuyung-huyung dan berkata, "Tuan Campbell, maaf, saya punya mata dan tidak tahu Gunung Tai. Demi aku menjadi putra tertua dari pihak Walsingham Clan. Beri aku wajah. Aku, Walsingham Clan. Kamu adalah si Dekik." Arthur Campbell melangkah maju dan menamparkan wajah Schneiderhun. Sampingan. Apa yang kamu pura-pura ada di depanku? Bab 6237. Mendengar kata-kata Arthur Campbell, dia melihat sikap Arthur Campbell. Schneiderhun tahu betul bahwa identitas pihak lain pasti akan membuatnya kewalahan. Tidak, bahkan tidak lebih dari satu. Kalau tidak, pihak lain tidak akan bisa bertindak begitu arogan di Walsing. Oleh karena itu, pada saat ini, Schneiderhun hanya bisa tersenyum dan berkata, "Tuan Campbell, Klan pemburu Walsing kami memiliki hubungan yang baik dengan tempat-tempat suci seni bela diri utama. Kami membanjiri kuil Raja Naga, dan satu keluarga telah mengalahkan satu keluarga. Siapa yang bersama keluargamu?" Arthur Campbell melangkah maju dan melakukan pukulan forehand dan backhand beberapa kali. Orang yang memprovokasi Lao Su, merampok wanita dari Lao Su, dan ingin bersama keluarga Lao Su. Apa? Aku tidak berani membunuhmu jika menurutmu nama keluargamu adalah Hun. Apakah kamu percaya bahwa jika aku membunuhmu sekarang, seseorang dari klan pemburu Walsingmu akan datang untuk meminta maaf besok? Wajah Schneiderhun digambar seperti kepala babi. Tetapi dia tidak berani berdebat saat ini. Jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menundukkan kepalanya. "Maaf, Tuan Muda Campbell. Ini semua salahku. Kamu juga tahu kamu salah." Pada saat ini, Nelson Ewen juga menyeringai dan melangkah maju, mengambil botol bir dan menghantamkannya ke kepala Schneiderhun. Dahi Schneiderhun melihat darah dalam sekejap, dan dia tampak malu. Dia adalah tuan muda dari klan perburuan yang selalu berjalan menyamping. Kapan dia menemukan hal seperti itu? Saat ini, kelopak mata Brian Xavier berkedut. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak berani berbicara. Dia tidak mengerti gosip itu. Tetapi Tanah Suci Seni Bela Diri bukanlah sesuatu yang bisa dia provokasi. Lagi pula, dia tidak berhubungan langsung dengan keluarga Walsing Xavier. Wah, bukankah kamu sangat hebat barusan? Kamu ingin aku berlutut dan meminta maaf. Dan apakah kamu akan membiarkan aku membunuhku? Nelson Ewen mengangkat alisnya saat ini. Ada apa? Apa menurutmu ketika kita orang Jinzong datang ke Walsing? Naga yang kuat tidak akan mengalahkan ular itu. Sudah kubilang, Tuan Campbellku bukan raptor tapi Jiang. Ya. Betapa sombongnya sekarang. Schneiderhun sangat rendah hati saat ini. Ini semua salahku. Semuanya salahku. Dan tolong perlakukan aku seperti kentut. Di masa lalu, orang lain yang bersyafaat seperti ini di depan Schneiderhun. Jadi ketika Schneiderhun mengucapkan kata-kata ini hari ini, itu adalah tamparan di wajah. Adapun tatapan tumpul dari orang lain di sekitarnya. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk perhatian? Bagaimanapun, orang-orang yang berasal dari Tanah Suci Seni Bela Diri tidak dapat dilihat dengan akal sehat. Jika Arthur Campbell benar-benar menamparkan dirinya sendiri sampai mati, bukankah itu kerugian besar? Saya sangat muda dan kaya, dan saya masih bisa menikmatinya selama beberapa dekade.
Apa gunanya mengaku? Akan ada kesempatan untuk menemukan tempat itu lagi di masa depan. Aku akan melepaskanmu. Oke. Dengan dukungan Arthur Campbell saat ini, Nelson Ewen sangat arogan. Dia menunjuk langsung ke Esmeralda Guest dengan senyum mesum di wajahnya. Malam ini, wanitamu adalah milikku. Saya bisa bermain seperti yang saya inginkan. Apakah Anda mengerti? Sambil berbicara, Nelson Ewen melangkah maju dan meraih tubuh Esmeralda Guest. Lalu di depan semua orang, dia mengulurkan tangan kanannya dan mulai bermain. Esmeralda Guest sangat malu. Wajahnya pucat. Dan bisa dikatakan dia kehilangan wajahnya. Tapi pertanyaannya, sekarang setelah Schneiderhun menyerah, apa lagi yang bisa dia lakukan? Selain meremas senyum, dia tidak berani memiliki reaksi lain sama sekali. Dan beberapa orang di belakang Arthur Campbell juga keluar sambil tertawa saat itu. Satu orang memilih seorang siswi dan siap untuk memulai. Tes, Master Campbell. Ada produk berkualitas super tinggi di sini. Biarkan dia menemanimu malam ini. Saya telah melihat banyak wanita. Ini pasti gadis emas. Nelson Ewen sedang bermain di kamar dan tiba-tiba melihat Cynthia Zimmer. Dan matanya langsung merah. Bab 6238. Tanpa memberi orang lain kesempatan untuk berbicara, Nelson Ewen menunjuk ke Cynthia Zimmer dan berkata sambil tersenyum. Adik perempuan. Jaga baik-baik Tuan Muda Campbell keluargaku malam ini. Menyenangkan untuk melayani Tuan Muda Campbell. Dan keuntungan Anda sangat diperlukan. Wajah Cynthia Zimmer menjadi pucat. Meskipun dia telah melihat banyak adegan besar, dia secara naluriah takut menghadapi situasi seperti itu. Jadi dia secara tidak sadar menyusut ke sisi Harvey York. Harvey York meletakkan sumpit di tangannya, mengangkat kepalanya dan melirik Nelson Ewen, dan berkata dengan ringan, "Maaf, kita berdua tidak ada hubungannya dengan Schneiderhun. Apa yang akan kamu lakukan tidak ada hubungannya dengan kami. Kami tidak peduli. Namun, Anda sebaiknya tidak memprovokasi saya." Yo, pahlawan menyimpan kecantikan. Nelson Ewen tertegun sejenak. Dan saat berikutnya wajahnya menjadi lucu. Schneiderhun, yang terlihat paling hebat di lapangan. Berlutut, beraninya pria berpenampilan biasa ini berani melawan dirinya sendiri. Apa lelucon? Yang paling penting adalah Cynthia Zimmer benar-benar terlalu cantik. Dan Arthur Campbell paling suka bermain dengan gadis bunga kuning seperti ini. Pada saat ini, Arthur Campbell tidak perlu berbicara. Nelson Ewen tahu apa yang harus dilakukan. Sialan. Aku melihat bagaimana kamu adalah pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan. Sambil mencibir, Nelson Ewen melangkah maju, siap menamparkan wajah Harvey York. Ledakan. Sebelum dia bisa mendekat, dia melihat Harvey York menjulurkan kaki kirinya dan langsung menendang perut Nelson Ewen. Nelson Ewen menjerit kesakitan. Dan sosoknya terbang keluar, menabrak dinding, dan tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Adegan ini membuat Esmeralda Guest dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa Harvey York akan berani melakukannya meskipun Schneiderhun sombong. Menarik, orang-orang yang berani menyentuhku di depanku. Arthur Campbell, yang telah menonton drama itu, memiliki senyum feminin di wajahnya saat ini. Untuk orang-orang seperti dia di tanah suci seni bela diri, pesolek biasa dan yang lainnya tidak menganggapnya serius. Adapun wanita, hal ini tidak membutuhkan dia untuk berbicara. Dan tentu saja seseorang akan membantunya mengaturnya. Tapi masalahnya, sekarang pria berbadan sehat itu ditendang ketika dia sedang bekerja. Ini tidak hanya sesederhana provokasi yang bermartabat, tetapi juga untuk memukul wajah Arthur Campbell. Karena itu, pada saat ini Arthur Campbell menghela nafas, melambaikan tangannya, dan berkata dengan ringan, "Hapus dia."
ingatlah untuk mengambil napas. Membunuh. Saat kata-kata Arthur Campbell jatuh, dia melihat lebih dari selusin pria berjubah seni bela diri memutar leher mereka dan melompat ke depan pada saat yang sama. Dalam persepsi mereka, lebih dari selusin orang menembak bersama. Tidak peduli betapa hebatnya Harvey York, akhirnya sudah ditakdirkan. Segera, lampu di lapangan bergetar dan angka-angka itu tumpang tindih. Esmeralda Guest dan yang lainnya tidak bisa melihat apa yang terjadi sama sekali. Namun, ketika orang-orang ini maju, ada teriakan seperti membunuh babi di ladang. Dalam waktu kurang dari 1 menit, lebih dari selusin pria berjubah seni bela diri semuanya jatuh ke tanah. Meskipun dia tidak mematahkan tangan atau kakinya, dia pasti kehilangan kekuatan bertarungnya. Adapun Harvey York, dia masih duduk di sana dengan tenang. Dan dia masih punya waktu untuk menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Adegan ini melihat banyak orang terlihat kusam. Cynthia Zimmer memiliki ekspresi alami di wajahnya. Kakak iparnya adalah pria yang telah berulang kali menciptakan keajaiban. Melihat adegan ini, wajah Arthur Campbell sedikit tenggelam. Sepertinya saya bertemu dengan seseorang di Lakes hari ini. Tidak heran aku berani bergaul dengan tuan muda ini. Hanya saja sekte gosip kami selalu bertindak tanpa henti. Berbicara tentang ini, Arthur Campbell berkata dengan dingin. Ensrin, bunuh dia. Bab 6239. Dengan perintah Arthur Campbell, dia melihat seorang lelaki tua berjas tang yang nyaris tidak terlihat sebelum berjalan keluar dari belakang kerumunan. Dia menghela nafas, memandang Harvey York dan berkata, "Anak muda, saya tahu bahwa Anda sangat terampil dan berpikir Anda sangat kuat. Tapi sayang sekali kamu menyinggung sekte 8 trigram dari tanah suci seni bela diri. Yah, demi kamu juga sesama di sungai dan danau. Selama kamu memotong kedua tanganmu dan berlutut untuk mengakui kekalahan, maka aku tidak akan membunuhmu. Bagaimana?" Harvey York berkata dengan ringan. "Kamu mematahkan kaki anjing tuanmu sekarang, dan kemudian berguling dengan mereka. Aku tidak akan peduli dengan urusan malam ini. Dan aku tidak akan meminta pertanggungjawabanmu atas gosip. Bagaimana?" Betapa beraninya. Wajah pemuja Tang Sui tenggelam. Dan saat berikutnya dia berhenti berbicara omong kosong. Tetapi dibantai menuju Harvey York segera setelah dia pindah. Pada saat yang sama, dia juga memiliki pisau bebek Mandarin tambahan di tangannya. Yang didedikasikan untuk gerbang 8 diagram. Yang jatuh dari atas ke bawah. Pisau ini sangat ganas. Dengan sedikit rasa yang cepat dan akurat. Jelas, pemujaan kostum Tang ini tampaknya tidak menunjukkan belas kasihan. Tetapi akan membunuh Harvey York secara langsung. Cynthia Zimmer melihat adegan ini dan tanpa sadar berkata, "Kakak ipar, hati-hati. Terlalu lemah." Tepat ketika pisau bebek Mandarin akan jatuh di depan Harvey York, dia melihat sumpit di tangan Harvey York terangkat dan kemudian dilipat. Cong, dengan suara renyah, sumpit menangkap pisau bebek Mandarin. Dan setelan Tang, yang awalnya memiliki tampilan membunuh dan senyum dingin, membeku di tempat pada saat ini seolah-olah seseorang telah melakukan teknik fiksasi tubuh. Ekspresi muram di wajahnya benar-benar membeku. "Ini bagaimana ini mungkin? Saya, setelan Tang diabadikan dalam mimpi. Dia ingin berjuang. Tetapi menemukan bahwa perjuangan apapun tidak berguna saat ini." Segera setelah itu, sumpit di tangan Harvey York diputar. Dan dengan suara klik, pisau bebek Mandarin yang terbuat dari baja halus langsung berubah menjadi potongan-potongan. Kemudian Harvey York melemparkan sumpit di tangannya dengan ekspresi jijik. Saya mendengar bunyi pop, dan kedua sumpit itu jatuh ke tangan baju Tang. Dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, dia terhuyung mundur. "Pisau bebek Mandarin.
Kamu akan melihat darah ketika keluar. Pada saat ini, Harvey York mengeluarkan tisu dan menyeka jarinya sambil berbicara dengan ringan. Menggunakan senjata ganas seperti itu pada kesempatan seperti itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kamu tidak memiliki kebajikan bela diri. Kamu tidak akan membunuh terlalu banyak orang. Dan kamu tidak akan memiliki terlalu sedikit musuh jadi. Dua sumpitku merusak tanganmu. Tapi aku tidak menghancurkan kakimu. Jika aku jadi kamu, larilah sekarang. Karena begitu musuhmu tahu tanganmu patah, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Setelan Tang disembah dengan ekspresi putus asa dan keengganan. Tapi dia jelas merasakan bahwa tangannya benar-benar dihilangkan. Jangan membicarakan pisau bebek Mandarin di masa depan. Bahkan jika Anda ingin memegang sumpit, itu akan sulit. Dan jika lawan Anda tahu ini, memikirkan hal ini, setelan Tang ini menggigil. Dan bahkan tanpa menyapa, berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan. Bagaimana itu bisa terjadi? Schneider Hun, Brian Xavier, Anton Volt, Esmeralda Guest, dan lainnya melihat pemandangan ini dengan ekspresi membosankan. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa orang-orang yang menginjak-injak Schneider Hun dan rombongannya menjadi seekor anjing sebenarnya diselesaikan oleh Harvey York dengan meremehkan. Harvey York ini adalah master seni bela diri. Bagi mereka, ini sama sekali tidak dapat diterima. Lagi pula, sutra gantung tiba-tiba menentang langit. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan dalam mimpi. Bab 6240. Sebaliknya, Cynthia Zimmer bergumam pada saat itu. Kakak ipar masih sangat tampan. Ternyata, tidak heran kamu memiliki kepercayaan diri untuk bergaul denganmu, Master Hun. Sepertinya keterampilannya sangat bagus. Pada saat ini, Anton Volt bergumam aneh di matanya. Sayangnya, tahun ini, nilai kekuatan tidak akan terlalu berguna. Selain menjadi preman dan pengawal yang baik, itu tidak akan pernah menjadi iklim yang besar. Jelas, meskipun Schneider Hun menderita kerugian besar hari ini, dalam kesadaran Anton Volt, status dan statusnya masih milik Harvey York. Bagaimana jika Harvey York bisa bertarung lagi? Dalam masyarakat modern, bisakah Anda lebih kuat daripada senjata api dan tombak? Bisakah Anda tetap kebal? Tetapi pada saat ini, Harvey York mengabaikan pikiran orang-orang ini di tempat tersebut. Dia hanya melirik Arthur Campbell yang tidak bertindak impulsif saat ini. Dan berkata dengan ringan, jika Anda tidak memprovokasi saya dan Cynthia pada awalnya, saya bahkan tidak peduli dengan omong kosongmu. Tentu saja, itu sama sekarang. Selama kamu mengaku dan meminta maaf, masalah ini akan selesai. Lagi pula, kamu awalnya tidak datang untukku. Mengenai apa yang akan dilakukan Schneider Hun, itu urusanmu, bukan aku. Arthur Campbell menatap Harvey York. Wajahnya membiru dan putih. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Harvey York tidak hanya akan menyelesaikan saudara-saudaranya dengan mudah, tetapi juga menghapus ibadahnya sendiri. Orang ini tidak sesederhana menakutkan. Orang-orang di sungai dan danau tahu bahwa tanah suci seni bela diri masih sangat tenang, yang cukup untuk menunjukkan bahwa asal-usulnya luar biasa. Memikirkan hal ini, Arthur Campbell menarik napas dalam-dalam. Sebagai tuan muda dari Sekte 8 Trigram, dia juga sangat jelas saat ini, kapan harus membuat pilihan. Jadi dia berdiri tegak dan berkata dengan tenang, orang-orang saya melakukan apa yang terjadi malam ini. Saya akui. Harvey York berkata dengan ringan, minta maaf. Anda harus memiliki sikap meminta maaf. Setelah Arthur Campbell ragu-ragu sejenak, dia masih membungkuk sesuai dengan aturan seni bela diri. Saya impulsif malam ini. Maafkan saya. Melihat gerakan Arthur Campbell yang apik dan rapi,
Harvey York mengapresiasi dia sedikit lagi. Bagaimanapun, dapat menerima nasihat dengan begitu sederhana dan rapi adalah suatu keterampilan. Ngomong-ngomong, kamu baru saja mengatakan, konferensi seni bela diri macam apa yang akan kamu datangi? Harvey York tiba-tiba teringat sesuatu. Katakan padaku, kamu tidak datang untuk berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri. Arthur Campbell sedikit terkejut, dan kemudian menjelaskan. Konferensi seni bela diri yang disebut adalah acara akbar yang diadakan oleh Country Hall Liga Seni Bela Diri. Setiap 10 tahun sekali. Tujuannya adalah untuk memilih 10 tuan muda teratas di antara tempat-tempat suci seni bela diri utama. Kemudian berpartisipasi dalam Liga Seni Bela Diri Dunia. Di masa lalu, Liga Aliansi Bela Diri Negara Hakami tidak terlalu memperhatikan Liga Aliansi Bela Diri Dunia. Tapi tahun ini berbeda, karena perwakilan York. Liga Aliansi Bela Diri Negara Hakami saat ini adalah salah satu dari 5 anggota Dewan Permanen Liga Aliansi Bela Diri Dunia. Jika tidak ada cara untuk menempati posisi 5 besar di Liga Aliansi Bela Diri Dunia, itu akan sangat memalukan. Jadi, konferensi seni bela diri ini bisa dikatakan sebagai yang terbesar dalam sejarah. Dikatakan bahwa perwakilan York yang legendaris juga akan muncul di konferensi seni bela diri kali ini. Berbicara tentang ini, wajah pemberontak Arthur Campbell menunjukkan ekspresi kekaguman yang langka. Konferensi seni bela diri. Kenapa aku tidak tahu? Gumam Harvey York. Lalu melirik Arthur Campbell dan berkata, kamu bisa pergi. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.